Shalom. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memasukkan hati kita untuk kembali lagi dilihat oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita mau angkat satu lagu puji yang mengatakan Tuhan tak pernah gagal. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, Kita akan puji sekali lagi dari awal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. kita akan pujian ini dari awal. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih sungguh lagi katakan Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadi
kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Terima kasih Engkau yang teramat baik. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari kita sama-sama mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih sungguh lagi nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang Ku terima sekarang kesembuhan darimu. katakan lagi, ku terima Ku terima sekarang keselamatan darimu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul Tuhan untuk menaikkan setiap pujian-pujian kami Tuhan. Setiap penyembahan kami Tuhan. Ini adalah bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali lagi dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh hambanya bisa kami dengar, bisa kami terima, dan bisa kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan.
Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami bersorak-sorai bersama-sama untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu lagu puji yang mengatakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya serahkan kepada hamba-Nya.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur di dalam setiap langkah kehidupan kami sangat mengakui bahwa kehidupan kami harus berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu saat kami berjalan bersama-Mu Tuhan, segala sesuatunya tiada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Supaya kehidupan kami mengalami pemulihan. Supaya kami mengalami bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatunya sangat sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengakui dari lidah bibir kami. Kami mengakui dari setiap apa yang kami nikmati dan kami rasakan. Bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Sebab di dalam kebenaran firman-Mu akan menjadi pelita dan menjadi terang di dalam setiap keputusan dan jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menjadi pribadi yang mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Semakin Engkau memberikan kesempatan dalam kehidupan kami. Semakin bertambah usia hidup kami. Kami ingin Tuhan terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah genapi dalam setiap pokok-pokok doa yang kami panjatkan. Dan Tuhan yang menggenapi, kami mengucapkan syukur, kami berterima kasih. Dan kami juga mengucapkan syukur Tuhan. Dalam setiap perjuangan hidup kami, dalam setiap apa yang kami lalui, Tuhan kami menikmati dan kami merasakan Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang berkata-kata kepada kami semua. Kiranya melalui firman-Mu kami menerima benih ilahi untuk terjadi dalam kehidupan kami. Benih ilahi-Mu Tuhan yang membuat kehidupan kami mengalami karakter yang dipulihkan. Karakter Kristus terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga bukan hanya kami saja yang menikmati kasih yang datang daripada Tuhan. Tetapi pribadi-pribadi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kami dapat menunjukkan kasih yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Puji Tuhan, sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dalam setiap apa yang kita lalui, dalam setiap apa yang kita lewati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, saudara. Perlu kita mengakui, ya, seberat apapun yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu beserta. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu waktu Tuhan sempurna. Nah, perlu kita akui, perlu kita memiliki dasar yang kuat bahwa waktu yang datang daripada Tuhan itu sangat sempurna. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita dijadikan oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan dalam kekudusan. Tetapi kalau kita dapat melihat bahwa bagaimana Adam dan Hawa, kekudusan, tetapi saat
dosa, maka Adam dan Hawa merasa telanjang. Maka dari itu dalam kehidupan kita, saudara, kita diingatkan. Tuhan menganugerahkan kekudusan dalam kehidupan kita. Tuhan menjadikan kehidupan kita untuk kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maka dari itu pentingnya waktu Tuhan. Pentingnya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Pentingnya kehidupan kita mau taat dan mau setia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Menebus dosa-dosa kita. Mematahkan kutuk nenek moyang kita. Artinya apa? Kehidupan kita dipulihkan. Kehidupan kita untuk mengerti bahwa kehidupan kita ini harus hidup dalam kekudusan. Tak bercacat. Supaya kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Dan surat daripada Efesus ini memiliki latar belakang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara di Roma karena iman dan ketaatannya dalam melayani Allah, dalam melayani Tuhan. Maksud daripada surat ini adalah untuk menguatkan iman daripada jemaat Efesus agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktik penyembahan berhala atau penyembahan kepada dewa Yunani. Yang dianggap bahwa dewa itu adalah dewa kesuburan. Dan kita diingatkan, saudara, bahwa kehidupan kita tidak bisa serong ke kanan atau serong ke kiri. Kehidupan kita harus lurus. Kehidupan kita harus tegak berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan untuk kita mengalami waktu yang datang daripada Tuhan. Kalau kita mengenal lagu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, bagaimana kita mengenal bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik? Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Proses yang datang daripada Tuhan itu terindah. Maka dari itu kehidupan kita, seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, bahwa harus hidup untuk menguatkan iman. Hidup harus tetap berdasar pada iman kepada Yesus Kristus. Maka itu saudara, dalam kehidupan kita, mari dalam setiap apa yang menjadi rencana masa depan kita. Pasti kehidupan kita memiliki rencana dalam masa depan. Dan perlu kita sadari dan perlu kita yakini bahwa sebelum kita lahir, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa rencana yang datang daripada Tuhan atau rancangan yang datang daripada Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan juga mengingatkan bahwa rencana manusia atau rancangan manusia tidak sama dengan rancangan daripada Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan juga kita bahwa kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi rencana Tuhan untuk tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, supaya kita menikmati proses, supaya kita dapat melihat bahwa waktu Tuhan adalah sempurna, perlu kita menerima benih yang datang daripada Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan adalah langkah kehidupan kita menerima, langkah kehidupan kita membuka hati untuk mau menerima benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 15 sampai yang ke-17, saya akan membacakannya buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus." Ayat 16, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran,
ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita dapat mengenal firman Tuhan untuk mengarahkan atau untuk mendidik kehidupan kita menjadi orang yang benar atau mendidik kehidupan kita dalam kebenaran. Yang jelas, yang namanya hidup dalam kebenaran, jelas, sudah jelas, tidak akan melenceng daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan juga tidak akan melenceng daripada norma-norma kehidupan terhadap sesama. Jadi maka dari itu kehidupan kita, mari saudara, perlu kita sadari bahwa sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik buat kehidupan kita. Yang perlu menjadi catatan buat kehidupan kita, dalam kita merencanakan atau merancang masa depan, mari kita ikut sertakan campur tangan Tuhan. Mari kita ikut sertakan firman Tuhan dalam kita merencanakan masa depan kita. Perlu kita akui bahwa kehidupan kita kadang-kadang dalam merencanakan masa depan kita untuk menggapai cita-cita kita. Terkadang kita perlu akui ada dasar ambisi, ada dasar egois, ada dasar hal-hal tidak mau disaingi oleh orang lain. Perlu kita sadari itu. Terkadang dengan hal-hal yang seperti itu, karena keegoisan, karena ambisius atau karena ambisi, karena kehidupan kita tidak mau disaingi, atau kehidupan kita mau kehidupan kita saja yang terlihat keren, kehidupan kita saja yang ingin terlihat lebih berhasil, maka kita tidak sadari diri kitalah yang merusak, atau diri kitalah yang akhirnya jauh daripada rancangan Tuhan. Karena apa? Karena keegoisan diri, karena ambisius, karena hidup kita lebih penting, merasa lebih penting. Padahal ada rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Maka itu pada hari ini pentingnya kehidupan kita belajar untuk rendah hati. Belajar untuk memiliki kerendahan hati. Belajar untuk memiliki pengakuan di dalam diri kita bahwa kita perlu Tuhan. Bahwa hidup kita perlu Tuhan. Tadi kalau kita menyanyikan tak selalu Tuhan menjawab doa. Terkadang tanpa disadari pokok-pokok doa kita serasa kita harus mengatur Tuhan. Tapi perlu kita akui, kadang-kadang apa yang kita doakan belum dijawab. Atau apa yang kita doakan tidak terjadi, malah hal yang lain yang terjadi. Tetapi perlu kita akui, apa yang kita doakan, Tuhan pasti tahu yang terbaik. Tuhan pasti jawab yang terbaik. Maka dari itu, di dalam ayat 16 dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ini kita sudah diingatkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Diilhamkan Allah. Penulis-penulis daripada Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya telah mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Pentingnya kehidupan kita mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kalau kita mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, kita akan mengerti arti kata berserah. Berserah bukan memiliki arti apa kata Tuhan. Berserah artinya kehidupan kita mau mengerjakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu artinya kita berserah. Mau mengevaluasi diri kita.
mau memberi hati kita untuk kita mau diajar, untuk kehidupan kita mau menerima pengajaran-pengajaran yang baik, untuk kehidupan kita mau menerima nasihat-nasihat yang baik. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita percaya bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil, mari kita mau membuka hati kita. Ada sebuah contoh daripada firman Tuhan. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Firman Tuhan mengingatkan kita melalui kehidupan daripada Petrus, atau Kefas, atau Simon. Nah, kita dapat melihat, saudara, bagaimana apa yang dikerjakan oleh Simon Petrus. Ya, ada sebuah perdebatan. Ada sebuah, bukan perdebatan saudara, ada sebuah sanggahan ya. Dikatakan setelah ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kita dapat melihat Simon mengalami payah. Ya. Karena dikatakan sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ada sebuah pernyataan di mana lelah, jenuh, capek. Tetapi perlu kita sadari, saudara, inilah yang perlu kita pelajari.
bagaimana apa yang dikerjakan oleh Petrus atau Simon Petrus adalah mempersiapkan jala. Membersihkan jala seusai bekerja. Dan menebarkan jala lagi seusai perintah Tuhan disampaikan. Mari dalam kehidupan kita, problema hidup itu pasti akan selalu ada. Pasang surut dalam kehidupan ini pasti akan ada. Dan melalui pasang surut itu, terkadang kita merasa bahwa kita lelah, capek. Tetapi jangan pernah lupa, saudara, untuk kita mengerti pengalaman pribadi bersama Tuhan. Arti kata berserah, bukan hanya kita berkata kepada Tuhan, apa kata Engkaulah. Tidak. Tetapi setiap hari, di mana kita mau berserah, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, harus di mana kehidupan kita pun mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, kita diingatkan bagaimana Simon Petrus di tengah-tengah kelelahan, semalaman, mereka bekerja keras dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Simon Petrus mau memiliki sikap yang namanya berserah. Bukti nyata arti kata berserah. Dia membuka hati dengan apa? Karena Engkau yang menyuruhnya. Artinya apa? Dia mau membuka hati. Dengan kalimat karena Engkau yang menyuruhnya. Maka Simon Petrus mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita dapat melihat, saudara, perlu kita yang namanya berserah. Perlu yang namanya kita ngerti berserah. Pengalaman pribadi bersama Tuhan tentang arti berserah saja perlu kita alami bersama Tuhan. Supaya di saat kita mengerti arti namanya berserah, karena kita telah mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, maka kita akan tahu apa yang menjadi problema, apa yang menjadi pencobaan dalam kehidupan ini. Semuanya itu adalah kecil, semuanya itu adalah biasa. Tetapi terkadang saat kita mengalami problema, pencobaan, kita merasa bahwa itu berat. Kita merasa bahwa gak mampu. Bahkan kita melupakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kalau tadi kita menyanyikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Nah, kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, dan kita menyanyikan bahwa Tuhan sanggup menggenapi, maka dari itu pentingnya kita berjalan bersama Tuhan. Pentingnya kita mengerti arti berserah. Dan kita dapat melihat apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 dinyatakan apa? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Yang Petrus kerjakan adalah apa, saudara? Mempersiapkan jala, menebarkan jala, membersihkan jala seusai bekerja. Dan perlu kita yakin dan perlu kita percaya bahwa yang mendatangkan ikan-ikan tersebut adalah kuasa Tuhan. Begitu juga kehidupan kita, mari kita persiapkan, kerjakan apa yang menjadi bagian hidup kita, kerjakan apa yang menjadi bagian-bagian hidup kita. Tetaplah setia kepada Tuhan, percayalah yang mendatangkan hasil itu adalah kuasa Tuhan. Yang mendatangkan segala sesuatu yang menjawab problema kehidupan kita, hanya kuasa Tuhan yang sanggup menolongnya. Maka itu apa yang menjadi bagian kita, kerjakan. Apa yang menjadi bagian kita bukan hanya pekerjaan dalam dunia ini, saudara. Pekerjaan yang setiap hari kita kerjakan. Bukan hanya itu saja. Tetapi luas, apa yang menjadi bagian hidup kita, kita kerjakan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Itu adalah bagian hidup kita untuk kita kerjakan. Kita baca firman Tuhan, kerjakanlah firman Tuhan itu.
Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah, bersyukurlah. Ya, kerjakan bagaimana kehidupan kita. Baik atau buruk dalam hidup ini. Kerjakan menjadi bagian hidup kita. Yaitu mengucap syukur. Bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya kita mengerjakan apa yang menjadi bagian hidup kita. Petrus mempersiapkan, membersihkan jala dan bahkan menebarkan jala seusai perintah datang daripada Tuhan. Dan kita dapat melihat ayat yang ke-6. Tuhan yang mendatangkan ikan-ikan itu. Dan di dalam ayat yang 6 dituliskan, sehingga jala mereka mulai koyak. Arti daripada jala mulai koyak berarti apa? Enggak cukup. Dan dalam ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Berarti karena gak cukup ikan-ikan yang Tuhan datangkan. Gak cukup sampai perlu teman yang lain. Dan kita dapat melihat ayat yang ke-7. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Berarti kalau hingga hampir tenggelam bukan ringan. Saat ikan itu dimasukkan dalam perahu semakin berat. Dan mari saudara, perlu kita belajar dalam ayat 8 ini. Dikatakan apa? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ada pengakuan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk orang-orang berdosa. Menebus dosa-dosa manusia. Maka dari itu Yesus sampai di atas kayu salib. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini dengan kekudusan. Maka sampai di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari saudara, mari kita belajar daripada Simon Petrus. Kerjakan apa yang menjadi bagian hidup kita. Baik secara pekerjaan, baik secara aktivitas hidup kita. Dan jangan pernah lupa, bagian hidup kita pun mengerjakan firman Tuhan. Supaya kerohanian kita semakin hari semakin dewasa. Ya, jadi mari saudara, dan perlu kita mengaku, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi mari dalam setiap langkah kehidupan kita, benih dari Tuhan, apa yang terjadi daripada kehidupan Simon Petrus dan kehidupan kita semua adalah passion. Benih dari Tuhan adalah passion. Yang kedua adalah kekuatan. Yang pertama adalah passion. Passion itu adalah perasaan antusias yang luar biasa yang datang dari melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Kehidupan kita pasti kita diberikan benih yang datang daripada Tuhan, passion. Antusias kita mengerjakan segala sesuatunya dengan ketekunan. Dengan luar biasa, sepenuh hati kita mengerjakannya. Tanpa kita melihat hasil. Kita kerjakan dulu apa yang menjadi bagian hidup kita. Ya. Mari saudara, saya percaya perjuangan hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Perjuangan hidup kita dalam mengerjakan firman Tuhan, apalagi itu, tidak akan menjadi sia-sia. Saudara. Pasti itu akan menjadi, mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudara. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Mengingatkan kita semua. Jangan pernah lupa ada benih yang datang daripada Tuhan, yaitu passion. Yang kedua, benih yang datang daripada Tuhan, kekuatan. Sampai hari ini kita masih teguh berdiri, semuanya itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa waktu Tuhan adalah sempurna bagi kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam setiap proses demi proses kehidupan ini, kami tahu Tuhan, hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa waktu Tuhan adalah sempurna.
Dan benih yang datang daripada Tuhan adalah passion. Supaya kehidupan kami memiliki antusias. Supaya kehidupan kami memiliki hati yang benar-benar mengerjakan segala sesuatunya dengan luar biasa. Dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Biarlah kami mengerti Tuhan. Kami kerjakan apa yang menjadi bagian hidup kami. Kami mengerjakan apa yang menjadi bagian hidup kami tentang kebenaran firman-Mu. Dan untuk hasil kami serahkan kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang selalu mencukupkan. Sebab kebenaran firman-Mu mengingatkan. Engkau akan menganugerahkan. Engkau akan mencukupkan makanan dan minuman kami secukupnya. Dan kami percaya porsi-porsi kehidupan kami Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Dan kami percaya Tuhan. Jika kami bisa melewati problema, pencobaan dalam hidup ini, perjuangan dalam hidup ini, sampai hari ini, kami tetap dengan ucapan syukur. Itu semua karena Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami hidup terlalu egois. Ampuni kami Tuhan, jika kami hidup terlalu banyak ambisius. Terlalu kami mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami minta ampun. Biarlah kami terus belajar. Untuk kami dapat melihat bahwa waktu Tuhan adalah sempurna bagi kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk para pendengar. Engkau Tuhan yang memberkati. Pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap pencobaan, pokok-pokok doa yang dipanjatkan oleh para pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya. Engkau akan menjawab dengan waktu-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menemani para pendengar. Dalam setiap menjalani hidup ini. Dalam setiap melalui hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Buat stasiun radio Republik Indonesia. Baik yang ada di seluruh Indonesia. Baik juga yang ada di kota Sumeneb ini. Yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengabarkan Injil. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dari pimpinan sampai karyawan dan karyawati. Semuanya Engkau Tuhan yang memberkati. Dalam setiap apapun yang dihadapi. Hamba-Mu percaya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Dan Engkau juga Tuhan yang terus memberikan kejayaan. Kepada stasiun radio Republik Indonesia. Baik yang ada di seluruh Indonesia. Baik juga yang ada di kota Sumeneb ini. Kejayaan hanya datang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Hamba-Mu percaya berkat-Mu Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu, hamba-Mu percaya, tidak akan kembali dengan percuma. Sebab kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan kami baca, itu akan teraikan dalam kehidupan kami. Dan itu akan menjadi tindakan yang nyata. Sebab kami membaca kebenaran firman-Mu, iman harus disertai dengan perbuatan. Supaya kehidupan kami mengalami kehidupan yang kekal. Kehidupan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia House of Faith Jalan Lontar nomor 18 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.